Shalom dan selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat paroke yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam surga, kami datang pada Tuhan, kami bersyukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk rahmat-Mu yang besar bagi kehidupan kami sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Pagi ini Tuhan, kami mau beribadah dan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi dan pakai hamba-Mu yang hina ini, supaya hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat kepada semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Biarlah hati mereka terbuka dan dijamah melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini saya terdorong untuk kita belajar satu lagi perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, bahkan kepada orang yang ada di sekitarnya. Perumpamaan itu adalah perumpamaan biji sesawi. Itu kita boleh dapati dalam Matius pasal 13 ayat 31 hingga ayat yang ke-32. Saya bacakan dan jemaat boleh lihat dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berkata seperti ini. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti yang saya katakan beberapa minggu yang lalu, Yesus seringkali menyampaikan pengajarannya itu dalam bentuk perumpamaan. Dan untuk kali ini, sekali lagi, Yesus memberikan gambaran kerajaan surga itu sepertinya seperti biji sesawi. Nah, Yesus berkata kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang ditabur. Sejauh mana kita paham tentang biji sesawi ini, saudara? Nah, sedikit penjelasan kepada kita semua. Biji sesawi ini, kalau di kawasan Palestina atau di kawasan Israel pada waktu itu, ini merupakan biji atau benih yang paling kecil yang ditanam di kawasan itu pada waktu itu. Dan sesawi ini, saudara, ini merupakan tumbuhan rempah-rempahan, dan biji ini boleh dijadikan minyak. Selain itu, sawi ini juga, saudara, dia boleh digunakan untuk penyedap makanan dan mengandungi banyak sekali vitamin dan protein untuk kesehatan tubuh badan. Nah, Yesus berkata bahwa kerajaan surga ini seperti biji sesawi ini. Ianya kecil. Dan pada hari ini, saudara, kita akan belajar 3 perkara penting hasil daripada penelitian kita dalam perumpamaan ini. Yang pertama, saudara, biji sesawi yang ditabur itu merupakan Yesus Kristus sendiri. Itu melambangkan Yesus Kristus sendiri. Ianya kecil dan melambangkan bahwa Yesus pada waktu dia pertama kali muncul di bumi ini, dia dipandang hina. Dia ditolak oleh masyarakat. Ia kecil, tetapi ia ditanam. Ditanam membawa maksud Yesus itu akhirnya mati. Dan akhirnya biji sesawi itu tumbuh yang melambangkan kebangkitan Yesus. Dan akhirnya biji sesawi itu menjadi pohon yang besar. Dan itu melambangkan, saudara, kekuasaan yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus itu, yang boleh mempengaruhi begitu ramai orang. Saudara, di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-24, di situ firman Tuhan berkata, "Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap menjadi satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, di dalam perumpamaan yang Yesus berikan dalam Yohanes ini memberikan persamaan tentang perumpamaan biji sesawi. Firman Tuhan berkata bahwa kalau gandum itu tidak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap satu. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan lebih banyak buah. Demikian halnya saudara yang saya kasih dengan biji sesawi ini. Jika biji sesawi ini tidak ditanam dan mati, saudara, ia tetap satu. Tapi karena biji sesawi ini mati dan ditanam, dan dia bangkit kembali yang melambangkan Yesus, maka lahirlah gereja-gereja, lahirlah jemaat, lahirlah saudara dan saya. Dialah biji sesawi itu. Dialah yang dipandang kecil, dia yang dipandang hina. Dialah yang ditaburkan, diutus dan datang ke bumi ini untuk saudara dan saya. Nah, bagian kedua ini yang paling penting yang harus kita belajar daripada perumpamaan ini. Mari kita mulai memeriksa lebih ke dalam. Nah, saudara, yang kedua, dikatakan bahwa biji sesawi itu tumbuh. Nah, itu lambangkan bahwa yang tumbuh itu dan menghasilkan biji-bijian benih yang baru itu merupakan gereja, saudara dan saya yang telah dilahirkan, yang telah muncul akibat daripada induk benih yang pertama itu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Orang Kristen kita juga menjadi ranting-rantingnya. Dan saudara, harus kita perhatikan bahwa melalui perumpamaan ini Yesus sedang menyampaikan pertumbuhan kerajaan Allah itu terjadi di bumi ini, dan itu dimainkan peranan oleh ranting-rantingnya, dimainkan peranan oleh buahnya yang muncul, yang baru. Dari satu benih biji sesawi itu mati, ditanamkan, dan muncullah begitu banyak biji sesawi yang akhirnya menjadi sebuah pokok yang besar. Dan itu saudara dan saya yang muncul, gereja yang muncul akibat daripada hanya satu biji sesawi ini, saudara. Nah, kita harus perhatikan baik-baik. Oleh karena perumpamaan ini bercakap tentang biji sesawi yang tumbuh, yang melambangkan kehidupan Kristen, kehidupan gereja, saudara dan saya, ada timbul satu pertanyaan bahwa apa maksudnya menjadi orang Kristen? Apa maksudnya apabila kita telah menjadi biji sesawi yang baru? Apa maksudnya apabila kita telah menjadi ranting-ranting yang begitu banyak? Apa maksudnya itu dalam kehidupan kita? Nah, saudara, perhatikan baik-baik, karena ini yang poin yang terpenting yang harus saya sampaikan kepada saudara. Nah, kita merupakan benih yang tumbuh yang sama seperti biji yang asal. Biji sesawi yang mati dan menghasilkan sebuah pokok dan menghasilkan sebuah lagi biji sesawi yang baru. Biji sesawi yang baru ini sememangnya harus sama bentuknya, bahkan juga sama kualitinya dengan biji sesawi yang asal. Apa maksudnya, saudara? Saudara, kita ini merupakan ciptaan atau mirip dengan Tuhan, segambar dengan Tuhan. Dan kita ini merupakan orang-orang Kristen, ini merupakan cermin. Apabila manusia melihat orang Kristen, saudara dan saya, kita harus menjadi seperti benih yang sama seperti Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menjadi serupa dengan Tuhan. Kalau Kristus saja boleh hidup dan mati untuk semua orang, saudara dan saya juga harus mampu melakukan itu. Nah, saudara, melalui bahagian ini, saudara, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab.
Yang pertama saudara, apakah kita ini benar-benar benih yang telah lahir dari kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri? Apakah kita ini benih yang lahir yang sama dengan benih yang asal? Atau kita mungkin boleh bertanya, apakah kebangkitan Yesus itu ada di dalam kehidupan kita? Atau kita boleh bertanya, apakah saya ini menjadi serupa dengan Kristus di dalam pemikiran kita dan di dalam perbuatan kita? Saudara, ini merupakan satu proses yang berulang. Kalau kita tidak sanggup untuk berkorban mati yang dikatakan di sini bukanlah mati secara jasmani, tapi ada kalau kita tidak sanggup untuk berkorban sama seperti Yesus yang berkorban dan akhirnya dia menjadi sebuah pokok yang besar. Saudara, kita bukanlah benih yang sama seperti yang asli. Tapi saya mendorong untuk semua jemaat Tuhan, mari perhatikan baik-baik kehidupan saudara dan saya. Karena kita ini lahir wujud dari benih sesawi yang satu itu, yang asal Yesus Kristus sendiri. Tercipta sesuai dengan gambarannya Tuhan. Dan kita harus hidup sama seperti Tuhan. Bagian yang ketiga yang harus saya sampaikan ialah, kan dalam perumpamaan ini sudah dikatakan ada burung-burung yang hinggap di dahan-dahan, di ranting-ranting pokok ini. Nah saudara, burung-burung ini saudara, ini berbicara tentang bangsa-bangsa yang datang kepada Yesus. Saudara, apabila kita telah tumbuh dan menjadi orang Kristen, itu merupakan menjadi kesaksian. Orang akan melihat kita dan kita akan menjadi perhatian orang. Kerajaan Allah itu dimulai dari yang sangat kecil, yang akhirnya menjadi kekuasaan yang sangat luar biasa. Di dunia ini, bahkan bangsa-bangsa yang kuat pun berada di bawah naungannya. Kalau kita baca dalam Yehezkiel pasal 31 ayat 6, saudara, di situ mencatat bahwa pada rantingnya diam bersarang segala burung yang di udara, di bawah cabangnya segala binatang di hutan melahirkan anaknya, dan semuanya bangsa besar duduk bernaung di bawahnya. Saudara, ini menubuatkan tentang apa yang akan terjadi satu hari nanti apabila semua bangsa-bangsa ini akan tunduk bernaung di bawah pokok itu, di atas ranting-ranting itu, saudara. Ini bercakap tentang kekuasaan Tuhan yang kecil, tetapi akhirnya menguasai bangsa-bangsa yang lain. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mendorong untuk kita semua. Karena perumpamaan ini, saudara, dia menjelaskan kepada kita bagaimana kerajaan Allah itu mengalami pertumbuhan yang cukup luar biasa di bumi ini. Apakah kita ini sebagai benih yang terlahir wujud daripada yang asal? Apakah kehidupan kita selama ini menyerupai? Atau sanggupkah kita berkorban sama seperti Yesus yang mati, tetapi menjadi sebuah pokok yang besar dan boleh memberkati ramai orang? Saya mendorong jemaat Tuhan melalui perumpamaan ini, mari kita hidup dan menyerahkan kehidupan kita bukan saja kepada Tuhan, tapi kepada bangsa-bangsa, kepada jemaat yang lain yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan dan kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Saya berdoa Tuhan agar semua jemaat Tuhan yang mendengar akan diberkati. Kehidupan mereka itu merupakan satu proses di mana mereka akan menjadi sama seperti Kristus, bertumbuh seperti Kristus, dan
bersaksi seperti Kristus. Tuhan berkatilah, jamalah setiap jemaat Tuhan yang mendengar, meteriakkan firman Tuhan dalam hati kami, supaya bukan saja kami mendengar, tapi kami melakukannya. Terpuji dan termulia nama Engkau Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.